guys, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Di video pembelajaran macam-macam distribusi. Melanjutkan macam-macam distribusi. Dari video pembelajaran ini saya akan langsung saja kita lihat macam-macam distribusi dari yang ke-6. Oke, langsung saja kita lihat distribusi yang ke-6. Distribusi peluang multinomial merupakan distribusi peluang yang terkait dengan hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan yang terkait memiliki hasil yang diperoleh dari percobaan. Jadi dalam suatu eksperimen memiliki beberapa dia akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Jadi dalam suatu eksperimen kemudian maka dia akan menghasilkan beberapa memiliki kemungkinan hasil, kemudian yaitu misalkan sebuah eksperimen dan memiliki kemungkinan hasil dengan peluang masing-masing E2 dan P1 sampai EK dan dengan peluang masing-masing dengan P1 tambah P2 tambah P2 dan seterusnya sampai PK tambah PK dengan P1 tambah P2 tambah dan peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2 kali dan eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 dalam eksperimen independen sebanyak sama dengan N kali akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi peluang akan mengikuti distribusi multinomial peluang X1, fungsi peluang dan seterusnya sampai XK peluang X1, P2 dan seterusnya sampai N adalah P2 dan seterusnya sampai X1 N adalah kali X2 faktorial dan seterusnya sampai XK faktorial dikali dengan P1 dan seterusnya sampai XK faktorial dikali dengan P1 kali P2 P1 dipangkatkan X1 dan seterusnya sampai PK di P2 XK dipangkatkan X2 dan seterusnya sampai PK dipangkatkan XK. Rumus distribusi peluang adalah dari multinomial. Rumus dia menghasilkan beberapa dari multinomial kemungkinan hasil karena dia menghasilkan X1 beberapa X1 kemungkinan hasil dan seterusnya dia langsung saja X1 dikali P2 dan seterusnya sampai X2 dan seterusnya sampai XK, P1 untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soalnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan sebuah karung beras berisi ribuan kelereng putih, merah dan biru dengan perbandingan berisi ribuan kelereng putih, merah dan biru dengan perbandingan 2 berbanding 3 berbanding 1. Berapa peluang akan terdapat satu kelereng putih, 3 kelereng merah dan berapa peluang akan terdapat satu kelereng putih, 3 kelereng merah dan tidak ada kelereng biru. Nah, di sini distribusi peluang dia termasuk dalam multinomial karena kemungkinannya ada beberapa hasil, yaitu multinomial ada karena putih, 3 kelereng merah ada beberapa hasil, yaitu langsung saja kita ada 1 kelereng putih, 3 kelereng merah dan tidak ada kelereng biru. Langsung saja kita selesaikan dari penyelesaiannya. Nah, soal kita bawakan dia menjadi kita bawakan dia ke dalam bentuk tabel. Kita bawakan dia menjadi maka untuk kita bawakan dia ke dalam eksperimen, maka dari hasil eksperimen memuat peluang dan kolom ketiga itu pertama hasil eksperimen. Jadi hasil kedua itu memuat peluang dan kolom ketiga itu peluangnya adalah jadi hasil eksperimen berbanding putih itu peluangnya adalah 2 berbanding putih, merah dan biru itu perbandingannya adalah 2 berbanding 3 berbanding 1 kelereng putih, maka merah dan perbandingan kelereng itu adalah 2 berbanding saja adalah 2 berbanding total perbandingan kelereng putih saja adalah 2 berbanding total keseluruhan dari kelereng 6. Maka perbandingan merah dan kelereng putih adalah 2 berbanding 6, 5 tambah 1 6. Kita sederhanakan menjadi kelereng putih adalah 2 berbanding 3. Di mana jumlah kejadian untuk 1 berbanding 3. Di mana jumlah kejadian yang diminta adalah 1 kelereng putih. Kemudian hasil eksperimen adalah yang diminta adalah 1 peluangnya adalah 3. Kemudian hasil eksperimen kelereng merahnya dengan keseluruhan peluangnya adalah 3 berbanding 6. Sederhanakan menjadi berbanding dengan keseluruhan jumlah kejadian yang diminta adalah 6. Sederhanakan menjadi 1 per 2. Dan yang terakhir adalah jumlah kejadian biru adalah peluang kelereng birunya adalah 1. Dan yang terakhir adalah berbanding biru dengan jumlah keseluruhan birunya adalah 1 berbanding
di mana jumlah keseluruhan kelereng biru yang diminta yaitu 1 adalah berbanding 6. tidak ada atau Di mana 0. jumlah kejadian Makanya, untuk kelereng dari biru yang tabel diminta ini kita adalah langsung saja tidak kita ada melihat atau 0. Makanya dari tabel ini kita langsung Dari saja kita melihat tadi sudah dijelaskan formula fungsi untuk tadi menentukan sudah distribusi dijelaskan peluang formula multinomial, yaitu fungsi untuk di menentukan mana distribusi X1, peluang X2 dan multinomial, seterusnya sampai yaitu XK, P, P1, di mana P2 X1, dan seterusnya sampai PK, N itu sama dengan P1, P2 N dan seterusnya faktorial sampai per PK, X1 N faktorial itu sama dengan kali X2 N faktorial per dikali X1 faktorial dan seterusnya kali sampai X2 XK faktorial dikali P1 dikali dipangkatkan X1 dan seterusnya sampai dikali XK faktorial P2 dikali dipangkatkan P1 X2 dipangkatkan dan seterusnya X1 sampai PK dikali dipangkatkan X2. P2 dipangkatkan Nah, X2 di sini dan X1-nya itu seterusnya sampai kita PK misalkan dipangkatkan adalah XK. XP. Nah, di sini X1-nya Kemudian itu atau kelereng kita putih, misalkan adalah kemudian X2-nya adalah kita XP, misalkan kelereng merah, XM, kemudian atau kelereng dan putih, kemudian X3-nya X2-nya adalah kelereng kita biru, misalkan XP. kelereng merah, XM, Kemudian di koma dan peluang X3-nya satunya ini adalah adalah kelereng biru, peluang XP. kelereng putih, Kemudian di koma PP, kemudian peluang P2-nya satunya ini adalah adalah peluang peluang merah, kelereng PM, putih, dan yang ketiga PP, adalah peluang kemudian P2-nya kelereng adalah biru, peluang kelereng PB, merah, PM, dengan dan N-nya yang ketiga adalah peluang kelereng N-nya biru, adalah 4 PB, karena dengan diambil secara N-nya acak 4 adalah buah sampel 4 kelereng. N-nya Sampelnya adalah 4 adalah karena diambil secara acak sama 4 dengan buah N sampel faktorial kelereng. per Sampelnya adalah XP 4. X sama dengan P N faktorial kali X per faktorial XP kali SB faktorial X dikali dengan P faktorial PP pangkat kali XM XP faktorial kali SB PM faktorial pangkat XP dikali dengan dan PB pangkat XP XP kali PM pangkat XP Langsung dan saja PB pangkat X. Kita masukkan XB. langsung saja kita masukkan Kelereng merahnya adalah tadi jumlah kelereng kejadiannya merahnya atau adalah X untuk kelereng merahnya ada tadi X untuk jumlah kelereng kejadian putihnya adalah atau 1, X untuk kemudian kelereng merahnya X untuk kelereng X merahnya untuk adalah putihnya 3 adalah 1 dan X untuk kemudian kelereng X untuk birunya kelereng adalah 0, merahnya adalah peluang 3 dari masing-masing dan kelereng X putihnya untuk adalah kelereng 1/3 birunya adalah 0, kemudian peluang koma dari kelereng masing-masing kelereng putihnya merahnya adalah adalah 1/2 1/3 dan kelereng birunya kemudian adalah koma 1/4 kelereng dikoma dengan merahnya adalah 1/2 dan sampel kelereng birunya sampel adalah dari 1/4 kelerengnya dikoma adalah dengan 4. Sampel maka sampel kita tinggal dari masukkan kelerengnya adalah N faktorialnya, maka N faktorialnya tinggal 4 masukkan faktorial per N faktorialnya N faktorialnya 4 faktorial X putihnya per tadi kejadian kelereng putihnya adalah 1 X faktorial, putihnya kemudian tadi kejadian kelereng merah adalah kelereng 3 putihnya adalah 1 faktorial dan faktorial, kelereng biru kemudian adalah kejadian 0 kelereng faktorial. merah adalah 3 Kemudian kita faktorial kalikan dan dengan kejadian kelereng biru peluang adalah dipangkatkan 0 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan kejadiannya. peluang Jadi dipangkatkan peluangnya adalah untuk kelereng putihnya adalah 1/3 kejadiannya. kemudian Jadi dipangkatkan peluangnya dengan adalah 1 untuk kelereng putihnya dikali adalah dengan 1/3 kelereng merahnya adalah kemudian 1/2 dipangkatkan dipangkatkan dengan 3 dikali dan dengan kelereng merahnya birunya adalah adalah 1/2 1/2 dipangkatkan dengan 0. 3 maka Dan kelereng birunya adalah nilai 1/6 dari dipangkatkan 6 dengan faktorial dibagi 1 Maka, faktorial kali 3 faktorial dikali nilai 0 dari faktorial 6 faktorial adalah dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 0 24 faktorial per adalah 1 kali 6 24 per atau 24 1 kali per 6 itu atau sama juga dengan 4 24 kemudian dikalikan per dengan 6 1/3 dipangkatkan 1 1/3 kemudian dikalikan 1/2 dengan dipangkatkan 3 1/3 menjadi dipangkatkan 1/8 dan 1/6 kemudian dipangkatkan 0 1/2 menjadi dipangkatkan 3 maka menjadi 4 kali 1/8 dan 1/6 dipangkatkan 0 kali menjadi 1 1 adalah maka 4 kali 1/3 kali 1/8 kali kemudian 1 4 kali adalah 1/8 ini adalah 1/8 atau sama dengan kemudian 4 1/2 kali kemudian dikalikan dengan 1/8 ini 1 adalah maka 1/2 dikali 1/8 1 atau sama dengan 1/3 dikali 1/2 kemudian kemudian dikalikan dikalikan 1 dengan adalah 1 maka 1/2 dikali Jadi, 1/3 peluang dikali 1/2 akan terdapat dikali 1 1 kelereng adalah putih, 1/4. ini 1 kelereng putih, Jadi, kemudian 3 peluang kelereng akan merah, terdapat dan 1 tidak kelereng ada putih, kelereng ini biru, 1 kelereng biru dengan putih, peluang kemudian masing-masing 3 yang tadi. kelereng merah, Dalam tidak ada pengambilan kelereng 4 biru, buah 0 sampel kelereng biru dengan adalah peluang 1/6. masing-masing yang tadi. Dalam pengambilan 4 buah sampel adalah 1/6. Oke, kita masuk ke distribusi peluang yang ketujuh adalah distribusi peluang Q kuadrat. Seperti biasa, kita akan melihat apa itu distribusi peluang Q kuadrat melalui definisinya. Oke, jadi
Distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfanya adalah V per 2 dan betanya adalah 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nah, nilai dari derajat kebebasan ini dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurangi 1 atau N kurang 1. N dikurangi 1. Dari derajat kebebasan, nilai derajat kebebasnya itu kita cari dengan sampel dikurangi dengan 1. Banyaknya sampel dikurangi dengan 1. Kemudian, secara umum, rumus fungsi untuk distribusi peluang Q kuadrat diberikan sebagai Fx sama dengan 1 per 2 kali V per 2 kali R kali V per 2 dikali X pangkat V per 2 kurang 1 dikali E pangkat X per 2 dengan X lebih besar dari 0 untuk X lainnya. Oke, jadi rumus fungsi untuk distribusi peluang Q kuadrat adalah seperti ini. Nah, berikut ciri-ciri dari distribusi peluang Q kuadrat. Ciri-ciri yang pertama adalah distribusi peluang Q kuadrat selalu positif. Kemudian derajat kebebasannya adalah banyaknya sampel dikurangi 1. Ini. Banyaknya sampel itu bisa dilambangkan dengan variabel apa saja. Yang penting df itu adalah derajat kebebasan. Df melambangkan derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan itu diperoleh dari banyaknya sampel, K bisa N dikurangi 1. Kemudian yang ketiga, bentuk distribusi Q kuadrat menjulur positif. Jadi semakin besar derajat kebebasannya, maka semakin mendekati derajat normal. Itu adalah ciri-ciri dari distribusi peluang Q kuadrat, dan ini adalah gambaran kurva dari distribusi peluang Q kuadrat. Oke. Langsung saja kita lihat contoh soal distribusi peluang Q kuadrat. Jadi, jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx-nya adalah 1/4 X kali E pangkat X per 2 dengan X lebih besar sama dengan 0, X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan derajat kebebasan dari suatu fungsi padat peluang dengan bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat X per 2 dengan X lebih besar dari 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Oke, langsung saja penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan derajat kebebasannya, kita perhatikan pangkat dari pangkat dari X untuk formula atau bentuk dari rumus fungsinya. Tadi kan rumus fungsi untuk distribusi peluang Q kuadrat adalah Fx sama dengan 1/2 pangkat V atau R, R per 2 kali R per 2 dikali X pangkat R kurang 2 per 2 kali E pangkat X per 2. Nah, untuk menentukan derajat kebebasannya, kita perhatikan pangkat dari X-nya. Nah, pangkat dari X-nya. Oke. Dan kita perhatikan juga pangkat dari X untuk bentuk fungsi padat peluangnya. Nah, jadi ini langsung saja, maka Fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat X kuadrat dengan X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Perhatikan pangkat dari X untuk bentuk rumus fungsi dari distribusi peluang Q kuadrat. Ini X ini berpangkat R kurang 2 per 2. Nah, ini R kurang 2 per 2. Itu sama dengan pangkat dari fungsi kontinu peluang yang diberikan. Ini 1/4 X dikali E pangkat X per 2 ini. X ini berpangkatkan 1, maka pangkat dari X ini sama dengan pangkat dari X fungsi peluang yang diberikan. Maka R kurang 2 per 2 sama dengan 1.
Oke, kemudian R kurang 2 per 2 ini sama bentuknya dengan R per 2 kurang 1, sama dengan 1. Oke, nah di sini kita mau supaya ruas kiri hanya mengandung R per 2, sehingga R per 2 sama dengan ini 1, sama dengan 1, kemudian negatif 1, pindah ruas ke kanan dia menjadi positif 1. Maka R per 2 sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Nah, ini masih R per 2. Sedangkan yang kita minta adalah derajat kebebasannya, R-nya. Maka R sama dengan 2 dikali dengan ini 2 dikali dengan 2. Maka R-nya sama dengan 4. Maka derajat kebebasan untuk ubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang fx sama dengan 1 per 4x kali e pangkat x per 2 dengan x lebih besar 0 sama dengan 0 untuk x lainnya adalah 4. Jadi untuk menentukan derajat kebebasannya kita hanya perhatikan pangkat dari x untuk rumus fungsi distribusi peluang Q kuadrat. Kemudian itu sama dengan pangkat dari X untuk fungsi yang diberikan. Kita lanjut untuk jenis distribusi yang ke-8, yaitu distribusi peluang F. Nah, jadi distribusi peluang F ini didefinisikan sebagai distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua perubahan acak atau variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat. Nah, jadi misalkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat adalah dua perubahan acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat dengan derajat bebasnya V1 dan V2, maka distribusi perubahan acak F adalah F sama dengan X1 kuadrat per V1 berbanding X2 kuadrat per V kuadrat. Nah, dari apa definisi di atas itu maka diturunkan distribusi perubahan acaknya. Jadi misalkan X1 kuadrat dan X2 adalah perubahan acak kontinu. Maka dia adalah perbandingan dari dengan derajat bebasnya adalah V1 dan V2. Maka F-nya adalah X1 kuadrat per V1 berbanding X2 kuadrat per V2 dengan rumus fungsinya adalah F sama dengan rho V1 tambah V2 per 2 per rho kali V1 per 2 kali rho kali V2 per 2 dikali dengan V1 per V2 dipangkatkan V1 per 2 dikali F V1 kurang 2 per 2 per 1 tambah V1 per V2 kali F dipangkatkan V1 tambah V2 per 2. Nah, ini adalah rumus fungsi untuk distribusi peluang F. Dengan keterangannya, F dalam kurung F kapital adalah fungsi kepadatan peluang F, dan F adalah peluang acak, dan rho adalah fungsi gamma, V1 adalah derajat bebas varian rata-rata sampel, dan V2 adalah derajat bebas keseluruhan sampel. Jadi, nah, untuk menentukan distribusi peluang F ini kita agak sulit, jadi kita harus menggunakan tabel distribusi peluang F. Nah, tabel distribusi peluang F ini ditentukan berdasarkan nilai dari derajat bebasnya, kemudian bergantung juga dari nilai alfanya. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari grafik atau kurva distribusi peluang F. Nah, dengan ciri-cirinya adalah distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Kemudian, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F-nya meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X tersebut. Nah, ini adalah kurva dari distribusi peluang F. Ini, dia ditentukan dari nilai alfanya. Jadi sebentar tabelnya itu kita menggunakan
tingkat signifikannya 1% atau 5%. Ini tergantung dari nilai alfanya. Oke, untuk lebih jelasnya dan penggunaan tabelnya kita perhatikan contoh soal. Jadi misalkan tentukan nilai dari F dengan alfanya itu 0,01 dari 5,10. Oke. Jadi alfanya itu adalah 0,01, berarti kita pakai alfanya adalah 1%. Kemudian ini 5,10 ini di dalam tabel itu 5 itu dikatakan sebagai pembilang, kemudian 10 itu dikatakan sebagai penyebut. Maka nilainya adalah 5 F dengan 0,01 dari 5,10 adalah 5,64. Bisa perhatikan di tabel. Nah, di tabel ini adalah tabel presentasi distribusi F dengan nilai alfanya adalah 1% atau 0,01 dengan pembilang atau V1-nya adalah 5 dan penyebut atau V2-nya adalah 10. Maka ketika kita menggunakan ini, kita lihat saja di tabel ini untuk V1-nya, untuk bagian di atas, tabel di atas ini untuk V1-nya, kemudian yang di bawah ini adalah untuk penyebutnya atau V2-nya. Jadi langsung saja kita lihat pembilangnya adalah 5. Oke, 5 kemudian penyebutnya adalah 10. Oke, 10. Maka titik potongnya antara 5 dengan 10 ini adalah 5,64. Nah, terbukti di tabel kalau F dengan tabel titik presentasi distribusi F dengan nilai alfanya adalah 0,01 dan pembilang atau V1-nya adalah 5 dan penyebut atau V2-nya adalah 10 adalah 5,64. Ini sangat jelas terlihat di tabel, ini penggunaan tabelnya. Ini 5 ini dan 10, 5,64. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti pembilangnya dengan 7, kemudian penyebutnya dengan 8, maka kita tinggal lihat saja di dalam tabelnya dan alfanya itu adalah 0,1, maka tinggal lihat saja 7 dan 8. Maka dia berada pada tabelnya adalah, maka nilai distribusi F-nya adalah 6,18. Oke, untuk distribusi yang terakhir adalah distribusi peluang T. Jadi distribusi peluang T ini dikenal juga dengan distribusi T-student. Nah, distribusi ini merupakan sampling yang digunakan untuk pengujian statistika dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Jadi distribusi peluang T ini digunakan ketika melakukan pengujian statistika di mana N-nya itu sangat kecil. Dengan rumus fungsi yang diberikan adalah Ft sama dengan Rho dikali V tambah 1/2 per akar dari lambda kali V kali R kali V per 2 dikali dengan 1 tambah T kuadrat per V dipangkatkan negatif V tambah 1/2. Nah, rumus fungsi ini untuk menentukan nilai dari distribusi peluang C. Dan yang ketiga ini adalah gambar kurva dari distribusi peluang T. Nah, nilai distribusi peluang T ini sama seperti nilai distribusi peluang T, di mana dia ditentukan berdasarkan tingkat signifikannya atau lambdanya, yaitu dari 1% dan 5% atau 0,01 dan 0,05. Nah, untuk menentukan distribusi peluang T ini agak sukar, jadi langsung digunakan dengan tabel. Oke, dengan ciri-ciri dari distribusi peluang C itu sendiri diberikan sebagai yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil atau N-nya kurang dari 30. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan dari definisi tadi, kalau distribusi ini digunakan ketika melakukan pengujian statistik dan sampelnya berukuran kecil. Maka ciri-cirinya yang pertama adalah sampel yang diuji berukuran kecil di mana N-nya kurang dari 30. Nah, kemudian penentuan nilai tabelnya. Untuk penentuan nilai tabel, karena ketika kita menggunakan rumus fungsinya itu agak sukar, maka penentuan nilai tabelnya dilihat dari besarnya tingkat signifikan atau lambda dan besarnya derajat bebas. Sama seperti distribusi peluang F tadi, yaitu derajat bebas DB, derajat bebas atau derajat kebebasan DB atau DK.
Nah, bentuk kurva T ini identik dengan kurva normal. Nah, kalau kita perhatikan kurva dari distribusi peluang C ini identik sekali dengan kurva normal, di mana besarnya atau nilai dari derajat bebasnya itu ditentukan dari N kurang 1. Kemudian P ini melambangkan presentasi dari tingkat signifikannya. Jadi, P-nya adalah sama dengan 1 kurang alfanya. Oke. Terus yang berikut, kita masuk ke contoh soal untuk menentukan nilai dari distribusi peluang T. Nah, jadi, soalnya carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama derajat bebasnya. Derajat bebas atau derajat kebebasannya itu kita cari dengan cara N dikurang dengan 1. Nah, dari soal itu N-nya sudah diketahui yaitu 14. Tinggal saja kita substitusikan N sama dengan 14 ini ke rumus derajat bebasnya. 14 kurang 1 sama dengan 13. Maka derajat bebasnya yang sebentar kita lihat di tabel itu adalah 13. Kemudian presentasinya adalah 100% kurang dengan alfa. Maka 100% kurang 5% adalah 95% atau sama dengan 0,95. Maka formula dari distribusi peluang T itu ketika kita lihat pada tabel dia akan berbentuk ini. T 0,95 dalam kurung 13 sama dengan 1,77. Oke. Jadi di sini artinya bahwa tabel itu dia berada pada alfa atau tingkat signifikannya itu adalah 0,95, di mana 95 ini dengan alfanya adalah 5%. Kemudian dengan derajat kebebasannya adalah 13. Maka kita lihat tabelnya ini. Nah, untuk alfanya yaitu 0,05, kemudian derajat bebasnya atau derajat kebebasannya adalah 13. Maka kita tentukan titik potong atau pertemuan dari derajat bebas dan tingkat signifikan alfanya. Derajat bebasnya adalah 13, kemudian tingkat signifikan alfanya adalah 0,05. Maka 13 titik potong antara 13 dan 0,05 adalah 1,771. Begitu pula dengan seterusnya kalau misalkan tingkat signifikannya adalah 0,01, kemudian derajat bebasnya adalah 4. Maka nilai dari distribusi T-nya adalah 1,533. Seperti melihat tabel pada distribusi peluang F, sama halnya juga kita melihat tabel pada distribusi peluang T. Nah, hanya pembedanya adalah tabel dari distribusi T itu berbeda dengan tabel dari distribusi F, karena rumus fungsi yang diberikan itu beda. Oke, sekian macam-macam distribusi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.